kontroversial tentang masalah junub ya. Apakah boleh dengan air hangat ya? Nah, yang dibolehkan ialah air yang tidak najis, artinya air yang suci dan menyucikan. Baik di air yang dingin maupun hangat, selagi dia tidak kena najis, dia suci dan menyucikan, maka boleh kita menggunakannya. Yang mana tahu mungkin ketika cuaca itu dingin, ya kita tinggal di daerah hotel dan sebagainya, ya kemudian ada air panasnya, silahkan mandi dengan menggunakan air panas, atau dengan kita masakkan air, kita campur dengan air dingin sehingga air tersebut menjadi air yang hangat untuk kita gunakan mandi junub, silahkan, sah-sah saja. Ya enggak termasuk pembatal ataupun membuat tidak sah ya mandi junub kita, tidak, tetap dia sah. Kecuali kalau ada najis dalam air tersebut, maka tidak boleh kita gunakan untuk bersuci, termasuk dengan mandi wajib. Nah kemudian ya tentang masalah mandi wajib tapi lupa berwudu. Nah para ulama kita begini menjelaskan bahwa rukun daripada mandi wajib itu cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua ialah dia membasahi seluruh tubuhnya dengan air. Itu rukunnya. Berarti kalau seandainya ada orang yang dia mandi wajib, dia niat kemudian dia jeburkan dirinya ke sungai umpamanya, sudah basah seluruh tubuhnya, maka sah mandi wajibnya. Tapi ya kalau kita mau lebih afdol lagi, lebih banyak pahala kita ketika mandi junub, mandi wajib, kita mengikuti sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita. Bagaimana itu? Yang Nabi ajarkan dalam mandi wajib ialah pertama, kita itu bersuci ataupun beristinja terlebih dahulu. Yang kedua, kita itu berwudu sebagaimana kita hendak sholat. Yang ketiga, kita menyela-nyela, ambil air, kemudian diletakkan di kepala kita, kita sela-sela seperti keramas. Ya. Kemudian ya kita lanjutkan setelah itu, ambil air, kemudian kita awal dari kanan, kemudian kiri, baru seluruh tubuh kita basahi dengan air. Silahkan mau keramas, menggunakan sabun, silahkan. Intinya sudah yakin bahwa seluruh tubuh kena air, barulah kita mencuci kedua kaki kita 3 kali dan 3 kali. Selesai. Jadi sebenarnya Pak, tak perlu lagi kita itu berwudu habis mandi wajib, kecuali ketika sedang mandi tiba-tiba buang angin, ya, maka habis mandi kita berwudu kembali. Itu cara yang para ulama kita menjelaskan dalam mandi wajib. Jadi Pak, ya kalau seandainya dia lupa ternyata sebelum dia mandi, tapi sudah niat sebenarnya dia mandi wajib, sudah basah seluruh tubuhnya, tapi dia lupa berwudu, kemudian dia pergi sholat, maka tetap sah mandi ya wajibnya tersebut. Kalaupun dia masih ragu, silahkan dia ya berwudu, kemudian dia sholat kembali kalau dia masih ragu. Nah kemudian karena begini, dalam hadis ya dalam para ulama menjelaskan mandi wajib itu kan mengangkat hadas besar. Hadas besar saja diangkat, apalagi hadas kecil. Maka di antara sunnah Nabi ialah ketika kita sudah mandi wajib, tak perlu lagi kita mengulang wudu kita. Tak perlu lagi kita ya mengulang wudu kita. Kecuali tadi saya katakan ketika sedang mandi belum selesai, tiba-tiba buang angin atau buang air kecil, maka habis mandi kita berwudu kembali. Nah kemudian yang ketiga tentang masalah sudah wudu, makan, ya. Apakah ini batal? Nah Bapak Ibu sekalian, tidak termasuk pembatal wudu ialah makan. Nggak termasuk pembatal wudu. Artinya apa? Silahkan ketika orang sudah berwudu, kemudian dia makan, minum, berbicara, ataupun ya dia jalan-jalan, silahkan. Karena apa? Hal demikian tidak membatalkan wudu kecuali dia makan sambil buang angin. Mungkin itu. Batalnya kenapa? Batalnya karena buang angin, bukan batalnya karena makan. Begitu. Wallahu ta'ala alam.